Apa yang pertama kali terbayang di benakmu saat melihat benda satu ini? Bagi sebagian besar orang, benda pusaka seperti keris ini pasti dianggap sebagai benda yang eksklusif dan punya daya magis. Apalagi keris dikenal sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang punya nilai sejarah yang dalam. Tapi bagi Muhammad Zaki, keris itu ibarat belahan jiwa. Saking cintanya, bapak-bapak ini bahkan punya koleksi ribuan keris dan benda pusaka lain. Wow, itu bisa bikin museum sendiri sih. Bahkan salah satu koleksinya ada yang tertera di buku keris untuk dunia yang dibuat UNESCO. Penasaran dengan cerita Muhammad Zaki merawat ribuan koleksi pusakanya? Simak selengkapnya di podcast Lebih Dekat. Halo pemirsa Radar Tulang TV, kembali lagi di konten Lebih Dekat. Kali ini lebih dekat dengan siapa? Karena siapa, Fir? Pak, ini kolektor terbesar. Gila. Ini sultane pusaka. Biasanya ajenan tuh Ajarin dong tuh Oke. Gila tuh kok. Ajarin dong masuk ke Kita lagi di balkon cafe. Ya loh dulunya, sekarang menjadi galeri pusaka. balkon. Nah, bersama sang apa jenenge? Apa ya? Owner apa empu ya? Apa jenenge, Fir? Empu ya, masa tukang nata. Empu ya oke ya. Oke. Pokok oke, Bang. Bersama Ki Muhammad Zaki. Waduh, berat. Sehat Pak Zaki? Alhamdulillah, Mas Agi, alhamdulillah. Akhirnya kita menemukan apa ya? Semacam oase. Waduh. Oase. Iki ternyata ning tulung aku iki enek sing ngalang-alane Fadlizon. Weh. Iya toh. Iki ra game-game lautan. Ndak kira ya. Ndak kira. Siap. Boleh dicepil jumlahnya berapa? Jumlahnya, waduh. Ini jangan logika loh, Pak Zaki, pripun? Jumlahnya perkiraan awal itu berapa ya? Maksimal 1.000, Mas. Maksimal 1.000. Itu angka optimis saya. Angka optimis saya 1.000. Ya. 1.000 itu sudah maksimal. Nah, ternyata setelah saya kumpulkan yang dari depan, yang dari bawah, yang dari belakang, saya kumpulkan jadi satu. Dan saya bikinkan seperti ini, saya kasih kotak-kotak, satu kotak satu pusaka. Itu ternyata yang sudah naik 500, Mas Anggi. Sing nyantol 500. Ya, yang nyantol 500 dari mulai ini tegel lantai dari lantai sampai plafon ini 500. Ya. Lah ternyata ya itu yang Masih behind the skin. Di belakang kamera ternyata masih ada 3-4 kali lipatnya, Mas Anggi. piye Fir menurut bunga? Iki lautan keris iki. Sampai sumu. Sumu apa nih? Mesti Barang-barang magis. mesti mistis ya. Berarti dari 1.000 perkiraan maksimal itu sudah optimis, ternyata tembus, Mas Anggi. Berarti 2.000 lebih lah, 2.000 lebih insya Allah lebih. Ya, dan nanti kita hitung lagi, kita hitung ulang. di arsip nih ya, nanti katalog. Siap, PR ke depan, ya. Sebelum ke jumlah dan menceritakan satu persatu, ini kok iso akhirnya apa jenenge menggeluti apa jenenge? Gendeng keris yang ternyata angel tombol nih. Bagaimana Pak Zaki jenengan ceritakan? Nah, ya itu, ceritanya banyak sebetulnya banyak. Salah satunya mungkin karena saya kualat, Mas. Saya kualat. Kualat karena keris atau berawal dari kualat. Makanya jangan sekali-sekali nyacat kualat ya ini. Termasuk saya juga nyacat kualat karena betul. Nyacat kualat saya itu berasal dari ya mungkin salah satunya itu nyacat Pak Lek saya sendiri, Pak Lek Jogja, Pak Lek dari Jogja. Jogja kan terkenal dengan betul dan dilala Pak Lek saya Jogja, almarhum Pak Lek Suwito itu semasa hidupnya beliau juga gendeng sama keris juga.
Ya, termasuk barang antik, antikan, lukisan, lemari-lemari, porselen dan lain sebagainya. Itu beliau juga di Jogja itu terkenal dengan kolektor sekaligus kolekdol Mas istilahnya Mas. Nggih. Ada sisi Kolektor, bisnisnya. betul. Bagaimana? Yang- Itu nyacat ini perlu disepil ya toh. Apa ngerti? Yang berkah ya gini. yang mungkin yaitu yang di kisah sukses beliau juga sangat menginspiratif. Beliau sukses juga dari pusaka. Iya. Ternyata Nyun Sewu yang ternyata dia kebablasan yang dimana di hampir akhir hidupnya beliau down. Itu karena di sisi apa ya, enggak memungkiri bahwa di sisi para kolektor barang antik seperti ini, pedagang barang antik seperti ini, itu ada ilmu tinatini Mas Anggi. Ya, ilmu tinatini. Apa kuwi? Tini tunil. Jadi selain dari sisi seni, Ya. barang-barang seperti ini sering kali dan mayoritas orang menganggap negatif, Mas Anggi. Mistis, ya, mistis, mengandung negatif, isi, ya, yang mengandung yoni, kualat atau ya, kutukan lah, ya, dan lain sebagainya seperti itu, hingga akhirnya banyak oknum bisa dikatakan oknum yang mengeluarkan jurus tinatini. Apa itu, Mas? Kira-kira Mas? Apa kuwi? Tinatini ya toh. Ilmu tipu sana tipu sini. Oke teko. Biasanya delok. Viewer yang merasa pernah tinatini ke saya, siapa angkat tangan? Langsung di disclaimer ya toh. Enggak. Terima kasih yang Tapi sudah. dimasukkan di hati tuh. Oh, enggak. Itu bahasanya SPP, SPP Mas Anggi. Enggak apa-apa. Itu SPP, itu yang membentuk karakter saya, untuk menambah wawasan saya. Jadi bisa jadi pinternya saya dapat ilmu dari beliau-beliau yang menguasai ajian tinatini. Enggak apa-apa, terima kasih. Salam hormat. Enggak apa-apa. Nggih. Kembali lagi ke kualatnya yang tadi loh. Tapi waktu itu istilahnya mengatakan apa atau alok seperti apa? Aloknya otomatis ke anaknya Pak saya. Jadi waktu itu ketika yaitu punya barang. Bukan ke barang sebetulnya, ke perilaku. Jadi ya ke perilaku, jadi yaitu. Oh, Anda mengkritik perilakunya. Betul. Karena gendeng keris, gendeng barang antik, gendeng permata itu ceruk nggak ono tombone. Di apotek manapun nggak ada. Yang bisa ngegas, yang bisa ngerem tetap hati kita. Jadi mungkin pas waktu itu Pak Le saya kebablasan dan akhirnya mungkin dari posisi top level dia langsung down, menukik tajam. Itu saya maidonya ya otomatis saya tidak berani bilang ke Pak Le saya, ya saya ngomongnya keponakan saya, loh itu loh nyapo kok dadak dolanan kenean, seneng kok kenean, barang ini yo mungkin malati atau apa. Waktu itu Anda belum gendeng loh ya? Belum. Estimasi tahun 2008-2009. Oke. Ya. Iya. Zaman SBY. Iya benar ya. Oke, benar. Terus lanjut. Nah, ya itu terus akhirnya ya itu. Berapa bulan kemudian tidak sampai hitungan tahun ada orang yang mungkin nawari keris ke saya. Yang corone apa ya, ngotak-ngatik pikiran saya, ngobrak-ngabrik pikiran saya untuk tertarik sama keris. Brainstorming. Dan dilala itu saya belum tertarik pada saat itu. Dan belum tertarik. Lah, mek keris ndi opo gitu ya.
Barang keris nggih apa. Lah itu banyak, sebetulnya banyak yang datang ke saya untuk tapi saya pada waktu itu mungkin masih seneng sama yang namanya permata. Ya, permata dulu ya, seneng. Terus ya pergi ke toko emas, lihat cincin yang bagus dibeli. Kalau itu kan berdasarkan kadar, nilainya pasti naik, suratnya jelas. Kalau beli di toko kan seperti itu. Terus untuk yang keris saya belum minat lah, tapi untuk pada saat titik awal saya suka keris itu statnya ada di pusaka ini, Mas Anggi. Kenapa nih Pak? Tapi begitu saya ditawari pusaka ini, itu saya kok langsung jatuh cinta dari salah satu pedagang keris di Tulungagung lah, nggih. Mr. S Jepun. Terima kasih Mas Santoso. Sudah meracuni Pak Zaki. Inisialnya S Santoso. Tapi sebelum ke keris ini berarti Pak Zaki sudah ini loh punya perhiasan apa jenenge? Oh, Pak Zaki. Ya, batu permata, kakek ada, ya, terutama virus. Oke. Terutama virus. Ora gemen-gemen loh. Ora gemen-gemen loh. Ya, semoga mau lanjut. Lah, terus pertemuan dengan begitu. Pak S dulu. Ya, Mr. Inisialnya S. Santoso. Ya, inisialnya Santoso. Saya itu ditawari ini. Duh, bagus sih. Ini bagusnya karena roah rawihnya ini, Mas. Ya aku ya rawani tapi pandangan saya kan melihat bahwa ini apunten besi yang berkarat dan gerwak-gerwak gitu loh. Kenapa istimewanya dari keris ini? Saya enggak tahu. Dari awal begitu melihat pusaka ini, saya kok langsung jatuh cinta, enggak tahu. Loh, ini kalau saya lihat ini beda sampai keris-keris yang ditawarkan ke saya yang bentuknya bagus-bagus, yang lurus, yang yang semuanya utuh bagus. Nah lah pusaka ini kok bolong-bolong gitu loh. Anda pernah ditawari keris-keris yang berbentuk-bentuk? Betul, yang ada di sini, yang ada di sini. Tapi belum terpincut. Belum terpincut, sama sekali saya enggak. Belum pernah beli. Belum. Dan akhirnya ya ini, tapi begitu saya dikasih keris bolong-bolong, rawah rawi, ini kok nggak seperti keris yang saya pernah lihat. Saya langsung tertarik dengan ini. Ini kalau dulu nominalnya ya berapa ya? Ya lumayan lah, 1 on lah. Oh. 1 on. Ya, emas. 1 on. Oh, kira 1 on gula. Ya, kalau sekarang 1 on berapa tinggal ngalihkan. Saya langsung tertarik, ya udah, oke, siap. Akhirnya saya pelajari. Saya pelajari dan istilahnya kalau di pusaka itu kan bukan jual beli ya biasanya. Iya. Mahari lah, mahari. Senilai sekitar 1 on, betul. Terus akhirnya kok bagusnya ya karena ini neroah rawinya, terus malah apa ya? Terus pokoknya nggak ngerti lah, punya setrum lah. Iya. Terus akhirnya saya mahari dan ternyata setelah saya pelajari langsung googling, langsung buka di internet. This is the mother of keris. Boe keris. Mbah utinya keris. Dan ya, dan bisa dicek, nanti bisa dicek bahwa sejarah dari keris ini Betok Kabudan. Betok Kabudan. Namanya Betok Kabudan, nggih. Keris temuan Betok Kabudan di era sebelum Singosari. Nggih. Lek didelok dari bentuknya memang cara Jawane medeni. mengandung wesi. Ya itu tadi. Kalau pusaka yang saya beli, saya mahari itu mungkin bukan ini, Mas Anggi. Ya bisa jadi putu-putunya ini ndak ngumpul di sini semua, Mas Anggi. Analogikane ya toh.
Jadi ternyata ya alhamdulillah insya Allah benar, yang saya beli insya Allah barang benar. Yang terbukti ya ini buktinya 2000 pusaka ini Mas Anggi. Oke. Alhamdulillah. Bisa celuk-celuk putune, ponakane, tonggone, dulure. Tapi kuwi sanepan lho ya. Sanepan ya tadi nih. Ayo menutupi kegilaane Pak Zaki ini ya. Wah, jadi ngene ngarani. Mengkambing hitamkan. Terus artinya memang keris itu kalau menurut pandangan Anda itu bagaimana? Apakah memang punya isi atau yang sering dikultuskan orang-orang bahwa keris ini duwe isi, duwe apa namanya? Yoni. Duwe katakanlah ada penunggunya. Semacam itu. Bahkan misalnya 2000 loh, bagaimana penunggunya kan enggak kayak sagor. Bagaimana Pak Zaki? Betul. Pandangan jenengan kalau saya melihat dari si keris itu, menikmati keris itu memang dominan untuk dari sisi seninya. Dari sisi seninya. Mungkin dari awal, dari dilihat, dari fisik ya. Dari fisik, dari mungkin handle-nya, ukir-ukirannya, bentuk luasnya, rangka, bentuk luasnya, bilah, itu saya sangat menikmati sisi seni. Tapi untuk Yoni jelas, insya Allah mengikuti. Kalau barangnya bagus, materialnya bagus, bisa dinikmati, hati melihat juga enak, tertarik, ayam lihat, Yoni mengikuti. Insya Allah pasti besar. Ibarat kaya ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Seperti itu nggih. Dan jangan salah Mas, jangan salah Mas Anggi. Kalau seninya tinggi, yoninya tinggi. Nah, contohnya iki. Yoninya tinggi itu artinya yoni, yotrone pasti muni. Kalau bilang yotro, kita nggak bisa meninggalkan ini, Mas Anggi. Ini konten sombong nih. Disclaimer, hatinya lo ketata ya. Hatinya lo ketata, aku mesti konten. Don't try this at home. Hatinya kudu ditata dhisik ya. Sudah tertata nggih hatinya ya. Nyun sewu, kita nolkan hati kita masing-masing. Ya, nggih? Ya, siap. Tidak ada kesombongan milik Allah Ta'ala. Dan under the backbone. Kita nyantai. Ceritakan kesombongannya Pak Zaki. Diceritakan saja kesombongannya. Ini sebetulnya bukan kesombongan dari saya. Ini kesombongan dari leluhur kita. Karena ini barang lama juga. Leluhur kita sudah mendahului sombong sebetulnya. Iya. Barang ini kalau dinilai dari sisi nominal Mas Anggi. Material. Ya kita nggak usah nyabut bilahnya lah. Kita nggak bisa nyabut dari yoninya. Itu tapi yoni luarnya ini sudah bilang sendiri Mas. Seandainya kita di salah satu toko Basuki Rahmat itu. Toko kita, kita bawa ini diprotoli satu-satu. Ini insya Allah ada sekitar 300 gram lah, 3 on. Umpama mrono, sama ada hijau apa Avanza, apa Yaris, kan milih, apa Pajero ya, kan milih. Monggo, saya disepil nih Pajero nih. Ngomong-ngomong Pak Zaki ini juga ikut klub Pajero ya toh. Pajero Indonesia. Salam PIB, Infinity Brotherhood. Amin, moga-moga ya ketularan melu klub. Yang penting bukan panas yo bonjero. Masuknya beli itu tadi. Ini sampai pakai seragam banggaan Pajero loh ini. Ini touring kemerdekaan terakhir yang kemarin di Madiun. Ini keris, kaosnya ya muni. Tapi jangan lupa, dekengannya pusat ini ya. Terus saya Gusikdam, Pak Jebon, Pak Subur.
nunut ngiklan dekengane pusat. Oke teko Gus Idam. Yang rawuh. Insya Allah nanti juga akan Gus Idam kersosokan ke acara kita nanti. Insya Allah. Alhamdulillah, siap. Insya Allah. Pangestunipun. Matur sembah sangat Gus Idam. Dipun tenggo sangat rawuhipun kalih rencang-rencang nggih. Yang satunya Gus Idam. Siap. Saged dipun sepil niki malih. Ya. Pak Jirune. Kalau ini memang pusaka bukan dari Jawa. Nggih, kalau ini pusaka yang salah satu buruan-buruannya Fadlizon ya ini. Oh iya. Ya, karena ini dari Makassar, Sulawesi. Oh, Bugis. Iya. Betul. Kayak Sultan Hasanuddin. Nah, itu. Disepil, maksudnya kok bisa jadi Pak Jiro ini bobotnya 300 gram. Ya itu tadi, ini tadi kalau seandainya kita protoli satu-satu dari aksesorisnya ini, insya Allah hampir 300 gram lah. 300 gram emas per gramnya sekarang hanya 700, 800, 900. Untuk yang kadar 24 itu sekitar 900 ke atas lah, 950 ya. Kalau ini yang kadar ya 85 lah. Per gram ya 800 ini. 800 kali 3 ya. 800 kali 3. 300 3 on. 3 on. Iya. Kosongkan hati. Material itu sekitar 250 juta. Insya Allah. Material, tapi apa yo? Mungkin nggak mau bayar. Ya, artistiknya itu loh. Kira-kira detailnya. Kalau bisa di zoom, wah. Detailnya ini detailnya kan 3 dimensinya luar biasa. Memang pun. Ya, kalau seperti itu. Ini keris kesombongan. Mungkin bukan kesombongan. Menunjukkan bahwa memang leluhur kita itu betul. Kaya. Istimewa banget. Indonesia luar biasa. Termasuk kalau ini tadi dari Sulawesi, Bugis. Nah, ini dari Bali. Ini kenapa nih Pak Zaki? Ini juga handle, juga material emas dari Bali. Iki tutup cat kuning loh. Iki cat kuning mergo kamerane ya toh. Kamerane burik ya toh. Iki lah iso ini ya. Ya, kalau di zoom bisa di zoom. Wah, ini apa nih Pak Zaki? Kalau ini handle pusaka. Handle pusaka kayak ini ya toh. Handle pusaka. Jadi seandainya ini kalau dimasukkan nah ini handle-nya ya. Ini handle-nya. Kalau dimasukkan ke dalam apa itu jari atau apa? Biasanya kemben apa? Ya, biasanya apa? betul. Sarung. Ya yang kelihatan ininya. Sombongnya yang kelihatan ya loh. Iki sanure Pak Jiro ya toh. Ferrari ya. Garapannya luar biasa handle dari Bali ini, dan memang Bali terkenal dengan luar biasa karyanya. Betul. Kita sangat mengagumi. Salut banget. Apalagi dihiasi dengan permata-permata sekelilingnya. Kalau kemarin sempat saya hitung 83 batu permata. Ada ruby, ada safir, ada berlian. Ada intan, itu campur jadi satu. Luar biasa. Top. Lek mbayane zaman dulu itu piye ya? Jarape. Artinya empu itu harus memang punya istilahnya pripun? Harus mengenalkan iki wau. Betul. Karena benar. bersentuhan langsung dengan barang. Betul. Coba jenengan. Jadi empu itu bagaimana pandangan jenengan? Kalau empu menurut saya itu ya harus punya jiwa seni yang tinggi. Harus punya jiwa tirakat yang tinggi, betul. Jadi kalau garap keris ya bukan seperti garap arit, Mas. Iya. Dikai panasan. Ya. Garap arit, garap lading enggak lah. Kalau ini memang iya, betul, ada prosesnya, ada tirakatnya, ada lakunya, ada sajennya yang komplit, ada rancang bangunnya yang harus betul-betul sudut-sudutnya itu dihitung. Sangat sistematis, matematis, dan ilmiahnya itu. Wah. Fisikanya makanya itu daripada itu sangat apa ya? Sangat terlalu
cetek banget seandainya kita membahas keris itu cuma dari sisi mistisnya, sisi cetek banget. Padahal ada yang lebih berharga daripada banyak banget yang sisi-sisi yang perlu dibahas. Aku baru muni ada yang lebih berharga, moro-moro nggak terima. Terus moga-moga. Nggak, ya itu. Jadi memang luar biasa. Terus ini gimana Pak Zaki? Oh, kalau yang di depan ini boleh dong spill satu-satu. Ini pusaka kubur, lebih tepatnya topeng kubur. Oh, berarti digunakan untuk temuan. Digunakan untuk, ya memang untuk, yaitu menopeng mayat. Betul. Dan mayatnya betul. Tentu bukan orang biasa. Oh iya, udah pasti sombong. Udah mati ya sombong, ya. Apalagi semasa hidup beliau sombongnya gitu, seperti apa gitu. Mati loh, gitu kubur itu. Lah, ya nyuwun saya ora terima mori. Gitu. Betul, nggak terima mori. Bahkan ya itu masih dipakai topengnya juga dari emas dengan garapan yang sedemikian detail. Iya. Detail banget. Kalau bisa di zoom pol itu idepnya saja sampai kelihatan loh. Ini ada dempetnya loh. Ini ada idepnya itu satu-satu loh kalau di zoom. Lek natak Iya. Dan luar biasa sekali. Situ. Yeah. Artinya keris apa jenenge emas zaman dahulu apakah memang tidak seberharga sekarang? Pripun? Justru standar emas itu kan dari zaman dulu itu sebetulnya uang itu bukan kertas, bukan logam yang seperti sekarang, Mas Andi. Bukan perak, bukan. Itu justru kalau perak iya, tapi tetap di bawahnya emas. Oh iya. Kalau dirham sama dinar itu kan lain. Kalau dinar emas, dirham perak. Nah, justru pada saat itu standar dunia alat tukarnya tetap emas. Kita sebetulnya dikibulin sama pihak luar. Karena kertas. Betul, diganti kertas. Itu Kanjeng Nabi sudah jauh-jauh sebelum meninggal sudah bilang bahwa pakailah uang itu emas atau perak, dinar atau dirham. Betul. Sekarang kan nilai uang kertas itu kita dicuri sebetulnya, dicuri emasnya diganti dengan kertas, diganti dengan koin sing enggak berharga. Terus ditok-tok. Betul. Kalau sekarang kan kembali ke emas lah, ke emas, betul. Standar perdagangan nilai nominal tidak turun. Betul. Ya. Kayak kertas lah. Kertas lagi siji banding piro? Betul. Dolar misalkan. Betul. Oke. Kalau bicara soal emas itu ada quote yang menurut saya menarik. Emas tidak akan membuatmu kaya, tapi emas akan membuatmu tetap kaya. Wah. Jadi saya ulang, emas tidak akan membuatmu kaya, tetapi emas akan tetap membuat kamu kaya. Jadi di situ bisa kita simpulkan bahwa nilai emas itu bisa mempertahankan nominal kekayaan yang dimiliki. Betul. Nabung emas. Lah, betul. Oke Pak Zaki, mau sudah mensepil tentang emas ya toh. Mulai terus nih. Akhirnya ya toh. Loh, sebentar Pak Zaki. Loh, kenapa Mas? Kenapa Mas? Belum deka gitu. Tipe paralon sama piye? Ya toh. Anti mainstream. Iki nutuk duit. Ya segini lah. Wong lek wis kadung ya toh. Kalau sudah kecemplung memang ya itu tadi. Kita kembali ke gendeng kelekan itu, gendeng keris, gendeng permata, gendeng antika. Itu memang sulit. Angel tombone Mas Anggi, nggih. Sebelum masuk ke keris ya. Anak Anda mensepil ini ya toh. Anda mensepil ini. Tadi itu sudah jagongan lama. Terus ada satu barang yang apa nih wow, kados pancing loh. Oh. Ya. Pancingnya raja itu aja terbuat dari emas. Betul. Wah, itu ada di dompet saya, Mas. Oh.
Pancingnya. Lagi dompet ya. Pancingnya. Filosofi pancing itu kan untuk memancing, Mas. Tapi lek ndak obah bro ya, obah mamang. Ya pakai kudu obah toh. Bentar, nyelempet Mas, nyelempet. Oh iya. Enak butiran-butiran. Oh, ini yang dimaksud, Mas. Nah, ini malah. Iki zaman raja ya, toh. Zaman raja itu pancing aja terbuat dari emas. Iya. Artinya? Ya, berarti raja-raja kita dulu, leluhur kita itu dulu memang sombongnya maksimal. Sombongnya mas. Sombongnya maksimal, lah pancing aja loh dari emas. Ini kalau nggak percaya di sekitaran Pasar Rage kan banyak pedagang-pedagang pinggiran. Itu belah dites ini. Kalau kadarnya kurang dari 75 jangan dibeli. Lah ini kan bisa lebih. Misalnya awakmu kameraman mancing terus moro-moro mancingnya pedot ya toh. Lemu nyelulupi ndak rame-rame ya toh. Iso selulup langsung diuber Aku ora butuh iwake. Butuh pancing gitu. Lah aja ora mikir ya toh. Apa lho kuwi? Apakah artinya gaya hidup Anda juga terpengaruh dengan gaya hidup raja? Karena Anda mencemil ini. Aduh. Ini kemarin juga barusan ada yang bilang, ke saya setelah kemarin kan sempat. Tapi mungkin lebih pinter. Monggo. Ada yang bilang setelah saya podcast, saya ngomong, saya ceritakan ke dia loh. Wah, lah sampeanku ternyata reinkarnasi ini Rojo Sopo ngono. Asline kayak dikatakan iki kuwi. Reinkarnasi Rojo. Aduh. Perlu dirunut itu berarti. Ya, PR saya nanti. Yo, alhamdulillah siapa tahu ya, PR nasab. Ribet Mas Zaki. Akhirnya kan seperti itu. Betul. Gaya hidup ya itu kembali lagi ke apa ya? Keluhuran dari leluhur kita, keluhuran masa lampau itu, terus ke apa itu istilahnya kalau sekarang itu apa ya, kearifan lokal. Jadi orang dahulu itu sangat memegang teguh tata krama, sopan santun, andap asor. Iya, itu sebetulnya yang kita utamakan itu tetap seperti itu, tapi juga ya itu kalau namanya raja dia tetap berperilaku andap asor dengan segala wibawanya dia, tapi kan juga jangan jarak istilahnya. Kalau dijarak ya kita lawan. Lawanlah kesombongan dengan sombong. Wah betul. Saya kemarin juga ada. Ya. Kata-kata sampean sudah ada yang pernah bilang ke saya itu. Lawanlah kesombongan dengan sombongan yang lain. Itu Kanjeng Nabi loh, nggih. Pasti ingat loh ya, siapa yang bilang itu loh ya. Artinya tetap, artinya ini hanya niku wow, apa jenenge media tok, tapi artinya tetap kan. Betul, iya, tetap. Artinya tetap sombong mesti. Wah, balik meneh. Oke, telah mensepil pribadinya Pak Zaki sampai gobias ya. Gimana sombong maksimal? Gobias tenan ini Mas. Gobias. Saya kembali lagi ke keris. Nggih. Anda 2000-an keris gitu. Nggih. Yang paling niki keris lho nggih. Ini paling selain niki. Iya. Apa jenenge? Bedok Kabudan. Nggih. Napa sing menurut jenengan nggih? Matak niki kok ditaruh di meja niki napa niki? Sebelum tak ceritakan gitu. Biar katalog dunia ini saja yang bercerita.
Tapi sebelum bercerita, ini tolong disepilkan ke teman-teman pemirsa Radio Tulang TV, bagaimana cara membuka keris. Oh, penting. Ya, penting. Biar enggak kelihatan pemula, amatiran. Jawa loh, wong Jawa ora iso buka keris bener lucu. Wong keris asline kok Jawa. Betul kok kae. Kok enek sing negara-negara pengen ngeklaim. Walat no. Walat lek kuwi. Moga disepil Pak Zaki. Siap. Nggih. Kalau cara buka keris ya tetap kita harus hadapkan di atas dari Oh, ini dipegang sarungnya ya. Apa namanya? Warongko. Nggih. Warongko. Dipegang yang enak dulu, dinikmati. Warongko itu punya nilai artistik tersendiri. Gimana toh? Warongko itu kalau sekarang terutama kayu-kayu timo belang seperti ini itu harganya sudah mahal karena ketersediaan di alam itu juga semakin sedikit, nggih. Tembus Mas. Betul. Tembus apa itu tembus? Betul. Banyak kayu langka yang digunakan di pusaka. Oke. Jadi terutama. Dan itu ada di Indonesia. Oh, ada kayu asli Indonesia, nggih. Kayu timo, kayu trembalu, kayu ambonia, kayu stigi. Banyak stigi, nggih. Itu asli Indonesia. Betul. Endemik apa jenenge? Gimbal jati. Ya itu otomatis juga bikin tambah mempercantik. Nilai artistiknya. Betul. Ngono kok pangkat demit. Betul. Good looking. Jangan selalu monoton dengan demit karena demit ini lebih mahal dari demitnya. Yatrane muni. Betul. Moga disebut caranya membuka. Nah, dibuka, dihandling, diamati dulu, dirasakan. Bagus. Oke. Nah, baru kita balik. Artinya ketika dibalik itu enggak turun. Iya, enggak. Ya tapi tetap kita masalahnya ada yang rusak. Iya, betul. Oke. Nah, kita tarik sedikit. Nah, baru rangkanya ini kita angkat. Nah, ini yang naik rangkanya. Ini pegangannya sini tetap. Bagus sih. Iki asine mensepil cara membuka keris tapi karo menyombongkan ya toh. Pamore ya toh. Ini lebih ke dapur. Dapur itu istilah dalam keris itu. Dapur itu bentuk, Mas Anggi. Nggih, dapur itu bentuk. Dapurmu. Nggih, betul. Dapurmu bentukmu gitu. Betul. Itu mungkin dari sini inspirasinya, betul. Nggih, kalau dari bentuk ini istimewanya itu di gonjonya. Ini bagian gonjo, nggih, betul. Oke. Ini bagian gonjo itu berbentuk seperti perahu. Betul, nggih. Ini kalau saya bisa bilang ini empunya pasti punya maksud karena gonjo seperti ini limited edition. Dalam artian di 2000 pusaka yang ada di sini itu yang gonjonya perahu ya cuman ini. Mungkin untuk menunjukkan ke limited edition itu harus dibantu dengan apa lagi bukti otentik. Kita kan orang koran ya, harus dengan literasi. Inilah. Kalau pegang Pak. Ini saya pegang dulu. Nah, ini literasi di sini. Iki lho. Koyo ensiklopedia delok. Ini apa ini Pak Zaki? Ini untuk dunia. Betul. Nggih. Ini keris untuk dunia. Pembuktian bahwa keris itu memang warisan leluhur Indonesia untuk dunia, persembahan dari Indonesia untuk dunia. Orang game-game sing disepil mang bukan milik negara lain, dia betul. Malat. Karena di dalamnya ada penghargaannya, sertifikatnya bahwa keris itu memang betul-betul milik Indonesia. Oke. Betul ini. Nek pengen ngoleksi negara liya ya ora apa-apa, ya toh. Tapi lek ngeklaim ya aja. Oh ya, iki soalé buktine.
Karena piagam dari Ora UNESCO. terima organisasi sing abal-abal lagi UNESCO ya toh. Ya, salah satu dari United Nations Education Scientific and Cultural Organization. Jadi bukan lembaga cek-cek, ini lembaga dunia yang pastinya berisikan orang-orang yang pintar, ahli sejarah dan lain sebagainya. Dia memberikan gelar The Indonesian Keris sebagai warisan dunia. Nah, hubungannya keris ini sama keris ini, buku ini. keris ini alhamdulillah diakui sebagai salah satu mahakarya empu di Indonesia, warisan luhur Indonesia, dan alhamdulillah masuk di katalog ini, Mas Anggi. Oke, di halaman. Nah, kalau di sini ada 300 lebih pusaka-pusaka kolektor di sini. Nah, di sini itu ada ribuan, ratusan. Di sini ratusan, nggih. Nah, berbagai macam kolektor di Indonesia ngumpul pada waktu itu di Jakarta, di Gedung Bentara, kalau tidak salah itu di tahun 2010 dia mengeluarkan masterpiece-nya. Iya. Dari tiap penjuru ya. Dia betul. Tentunya perwakilan kan? Betul. Perwakilan. Wow, kalau Indonesia terlalu banyak kaya, betul. Oke. Tapi ini the best of the bestnya. Ngumpul. Terus hubungannya beberapa kolektor mengeluarkan pusaka andalan. Dan alhamdulillah pusaka kita juga masuk di katalog ini, Mas Andi. Di halaman kalau tidak salah 294. 294 sebentar. Wih, apa gitu nih? Keris Singosari Lok Pitu. Betul. Nah, ini persis loh, Mas. Barangnya ini, Mas. Kalau ini keris kopian dilihat dari cacatnya keris saja, Mas. Bolong-bolongnya sampai bolong terkecil pun yang ini memang sama ya, memang keris pusaka ini, Mas. Termasuk handle-nya juga sama, warongkonya juga sama. Nah, ini jadi bukan abal-abal copy paste, bukan. Ini memang yes, alhamdulillah sudah boyong, terakui boyong. Nah, yes, seperti ini. Jadi, yes, alhamdulillah kita bangga bisa punya salah satu pusaka yang masuk katalog dunia. Alhamdulillah. Koleksi Mukti Harsoyo kok akhirnya sampai alhamdulillah. Terima kasih Mas Mukti. Salam hormat kula. Iki kudu ya toh. Iki kudu disepil ya. Ceritane ya. Karena ya gue mau mewakili bagaimana Pak Zaki ini memboyong atau menayuh keris. Iki diwakili karo sing keris Singosari Lok Pitu. Monggo Mas Zaki, ayo kudu cerita iki. Waduh. Cerita nih. Buka kartu ini. Mas Mukti nyuwun sewu Mas Mukti. Buka kartu kita Mas Mukti. Pak Mukti Harsoyo. Ya. Cerita nih, ayo. Kudu disepil ini Pak Zaki. Jadi pusaka ini, keris ini itu pas acara, salah satu acara di pameran di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Betul. Pameran keris, pameran pusaka itu. Ini salah satu pusaka yang ada di paling depan, kotak kaca paling depan, bersanding pusakanya dari beliau Bupati Trenggalek. Pada saat ngarso dalam Bupati Trenggalek. Iya, betul. Bersanding bersamaan dengan posisi bila terbuka terhunus dipamerkan di pendopo tersebut, Mas. Seperti di katalog tadi posisinya. Betul. Keadaan terhunus terus dipajang di kotak kaca. Posisi paling depan tengah. Anda datang waktu itu. Dan saya ketika itu datang bersama sesepuh pusaka di Tulungagung, Mbah Nur. Tahun berapa? Estimasi tahun berapa itu ya? 2020? Sebelumnya. 2019? 2016, 15-16 mungkin. Ya, sekitaran itu. Nah, terus
awalnya pengen mek delok tok, Pak. Namanya kita hobi, kita seneng pusaka, kita datang ke pendopo Kabupaten Trenggalek, dan kita di sana banyak banget pusaka-pusaka yang indah-indah, bagus-bagus. Kita puteri satu-satu. Satu putaran pertama, galerinya itu. saya dengan Mbah Nur. Iya. Saya tanya Mbah Nur, Mbah, dari ratusan kok pusaka yang dipamerkan, Mbah, kira-kira yang paling bagus yang mana, Mbah Nur? Oke. Ya. Terus Oke. Mbah Nur matur, yang paling bagus ya otomatis yang paling tengah, karena yang paling tengah, yang paling depan, karena jejernya itu pusakanya Kanjeng Bupati, kan kita tidak mungkin istilahnya mau mau nyenggol pusakanya Bupati kualat nanti ya. Yang kebetulan ini bersanding dengan pusakanya Bupati yang dimiliki oleh Mas Mukti Harsaya. Oke. Kabupaten Trenggalek. Waktu dikatalogkan itu pemiliknya Pak Mukti itu. Pak Mukti Harsaya, betul, sebagai salah satu kolektor keris di Trenggalek. Yes. Terus dan dia yang juga pas mengikuti acara tadi yang di katalog dunia, nggih. Terus jenengan muter ngoten niku wau? Muter lagi, kita setelah putaran kedua saya tanya lagi sama Mbah Nur. Mbah Nur, yang paling bagus pundi? Sana itu bagus. Tapi tetap bagus yang di tengah. Yang ini maksudnya Mbah Nur. Milo atau Mbah Nur, go satu putaran lagi Mbah Nur. Kita mantapkan hati, kita lihat dengan seksama, kita teliti, kita rasakan, kita putar lagi di putaran ketiga. Saya tanya lagi, Mbah Nur, yang paling bagus mana? Yus pokok iki Mas, ojo arep takon nyapa to? Cerewet ya. Pengen apa arep pengen lugu? Wah. Apa iso sampe tuku keris nang ngarep dhewe tengah lho. For your information ya toh. Info Asal ini menguasai aji-aji. No secret ya toh. Orang bisa tidur. The secret of attraction. Law attraction ya. The secret of law attraction ya. Kok. Ajae balas dendamnya ya toh. Ditantang karo bener. Ya. Karena tantangan merupakan sebuah doa. Betul. Jadi ketika kita ada salah satu buku Ronda Berni itu yang The Secret Law of Attraction, maksudnya ketika kita bercita-cita menginginkan sesuatu, kita perjelas angan-angan, kita perjelas impian kita, bagaimana bisa mendapatkan sesuatu itu ke dalam hati, kita tarik. Dan seolah-olah sudah kita rasakan bahwa itu nanti pusaka ini sudah milik saya. Contohnya. Ya seperti itu, kita tarik dulu. Bagaimana kita merasakan. Padahal pusakanya tasik di. Pusaka masih di Trenggalek. Kita sudah pulang tapi kita imajinasi kita tuangkan secara real. Kita perjelas bahwa pusaka itu sudah pasti milik kita. Nah itu. Jadi betul kalau mungkin kalau nyun sewu, kalau di Islam itu sudah ada salah satu ayat, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Wah, Gusti Allah is gak ngono. Betul, itu sudah ayat dari Al-Qur'an yang harus kita yakini bahwa aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, yang otomatis kalau kita menginginkan sesuatu, inginkanlah yang baik. Oke. Cita-citakanlah yang baik setinggi mungkin, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Insya Allah tetap nantinya insya Allah akan kabulkan yang terbaik. Seandainya tidak tercapai sesuatu A, minimal kita dapat yang B atau yang C. Yang jelas itulah yang terbaik buat kita. Mengandung spiritual tinggi. Bukan ustadz tapi Mas. Tapi sementing kan iso. Enggak. Semoga. Untung saya enggak jenengan panggil Gus. Padahal saya memang Gus Buster.
Pemburu demit. Pemburu Yoni. Ya terane muni. Betul, Jadi seperti itu. Ceritakan nih wow. Akhirnya pada saat itu karena saya sudah ujar seperti itu dan saya yakin bahwa itu akan suatu saat nantinya akan menjadi milik saya karena keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat. Saya matur ke Mbah Nur, Mbah Nur 3 maksimal 10 hari pusaka ini akan ngetan, Mbah Nur. Ngetan itu dari Trenggalek. Dari Trenggalek menuju ke timur Tulungagung. Betul, Mas Anggi. Siap, terus. Dan alhamdulillah tepat di hari ketiga melalui yang namanya Mas Pendi, beliau mengajak Mas Mukti, pemilik keris awal ini. Padahal belum kenal. Belum kenal. Pendopo itu belum kenal. Belum, tapi sudah saya fatikahi Mas Mukti. Saya juga tidak salaman, saya lihat dari jauh, oh itu beliaunya. Tapi ini fatikahi ya, bandemane fatikahi ya. Untuk kok apa jenenge pulung itu ndak. Betul. Itu karena itu yang penting, Iya. Karena Fatihah kan umul kitab, pembuka segala sesuatu, awal sesuatu. Betul, doa, semua doa pasti dirangkum ning gone. Di awalnya Fatihah. Yes. Betul. Dan alhamdulillah tembus tepat di hari ketiga Mas Pendi sama Mas Mukti akhirnya datang ke Tulungagung, bertamu ke rumah saya. Nggak enek po, enek no. Kita ngobrol-ngobrol, kenalan, gayeng, dan ya alhamdulillah ujung-ujungnya saya matur ke Mas Mukti, Mas, nopo pusaka ingkang di depan itu, maksud saya ini yang di Pendopo Trenggalek itu apakah benar milik panjenengan? Saya tanya seperti itu. Dan dijawab, nggih Mas, betul itu milik saya. Dan beliaunya juga pada saat itu ternyata saya juga belum tahu, ternyata sudah masuk katalog dunia. Oh, loh, waktu itu beliau udah tahu. Tahu kan? Tahu otomatis tahu karena beliaunya yang ditelepon sama panitia keris For the World 2010 untuk membawa pusaka ini untuk dimasukkan di katalog tadi. Yes. Betul, nggih. Saya ungkapkan hati dan alhamdulillah Mas Mukti membuka pintu ke saya. Membuka pintu. Nggih Mas, monggo kalau jenengan ngersakne siap. 3-4 hari lagi saya ke sini dengan membawa pusaka yang jenengan maksud. Saya belum bilang pada saat itu sama Mbak Nur. Dan Mas Mukti 3-4 hari setelah itu benar beliau datang membawa pusaka ini sama katalog ini. Ya alhamdulillah bisa. Jadi kan pun punya katalognya dulu. Dari Mas Mukti juga. Oh, dari. Jadi digawakne sak katalognya. Betul, pusaka sak sertifikate. Diboyong. Alhamdulillah. Dan pada saat itu saya langsung telepon Mbak Nur monggo pinara ke sini untuk melihat lebih dekat. Wonten napa Mas? Pontong ngriki lho. Begitu Mbak Nur datang, saya bilang, Mbah Nur, nika lho pusakane sesuai atur kula 3 sampai maksimal 10 hari pusaka ini ngetan Mbah Nur. Nah, akhirnya hari ke-7 atau hari ke-8 itu malam. Sampai 10 nih. Enggak sampai 10 hari alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ngetan ya ora metri mau ngetan ditumpak nih. Bisa Harapan Jaya loh. Di sekolah ora akhir ya. Wis ngetani numpak apa man? Ayo. Ngetani numpak nopo nih? Kereta kencana. Vario, beat apa? Kalau ngetane jelas. Kalau ngetane jelas. Mulane neh balik itu loh.
karena ngaturaken pusaka menika ngetane jelas yang baliknya ngulon itu loh yang Pak Mukti mang perasaan kok numpak mobil kok nggawa PCX. Ya insya Allah lebih lah dari PCX. Soalnya mahakarya iya tuh yang sudah dikatalogkan di buku niki. Betul. Oke. Nah, Pak Zaki, ya, artinya ini kan menjadi apa istilahnya? Anda sudah wis terwujud. Oh, punya keris yang ada di katalog. Punya pusaka yang notabene warongkonya aja bernilai Yaris ya toh. Alhamdulillah Terus, insya Allah. Berbagai macam artinya apa ada hal yang spesial? Maksudnya menurut gini, ketika ada banyak hal yang spesial terus menurut Anda bagaimana Pak Zaki? Apa ya terus kabeh biasanya kan orang wah kok aku duwe kabeh ya akhirnya malah tidak spesial semacam itu. Tambar gitu. Iya. Kayak semacam itu. Ribut Pak Zaki. Gini, maksudnya jenengan berarti kalau cuma satu itu kan namanya jimat. Barang siji di rumah, barang siji di uri-uri, mungkin diuri-uri, diopeni, dielus-elus, wah, demen lah. Tapi nek ketika duwe wakehi apa ya terus spesial lagi ya. Kuwi lho maksud gua. Arep ngomong jen kena keris nah, ya itu. Iso ngomong. Lek duwe siji bangga, loro bangga, telu bangga. Lek duwe 2000 apa bangga, terus kerise apa ndak? Terus istimewane ning opo? Monggo Bapak Zaki. Gampang itu jawabnya Mas Anggi. Kalau kita untuk mendapatkan gini, kalau kita punya mendapatkan satu lembar 100.000 pertama, Mas Anggi. Itu kan kita bangganya minta ampun. Gaji pertama, wah itu pasti bangganya kan minta ampun, betul kan? Nah, terus, tapi kalau kita ratusan ribu, lembaran 100.000 kita itu cuma satu kita akan bangga, dua bangga, tiga bangga. Tapi kalau punya sampai tumpuan kan lebih bangga toh Mas. Wih kayak sing bangga koncone. Pak Zaki kabare ya Allah kok kita rut aku tak dolan rono ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kan ya itu tadi kalau seandainya pusaka kita cuma satu ya jimat barang siji di rumah dirawat. Tapi kalau sebeli banyak seperti ini ya harusnya kita tetap nguri-nguri, tetap bangga dengan semua yang di the gift ini, anugerah ini gitu loh. Jadi kita openi semua lah. Nah, tadi kan sudah di-spill tentang ketika punya barang yang spesialnya itu banyak gitu. Akhirnya kan tadi sudah ter-spill. Nah, gini Pak Zaki, Anda kan punya 2000-an keris ya toh. Insya Allah. Terus dan pating geledak ya toh, pating geledak yang tercantolkan sekitar 500-an ya toh, dan yang lainnya pating geledak ya toh. Dan faktanya itu kadang ketika dibuka, wih pamor istimewa. Anda belum mengkatalogkan itu, belum mengarsipkan ya. Belum mengidentifikasi satu-satu. Nah, nyun sewu, ya nyun sewu jenenge menungso ya, tamunya kan banyak ya. Betul. Untuk mengantisipasi ketika ada orang yang geladik seperti itu, apakah Anda sudah istilahnya sudah berdamai dengan hati Anda? Bagaimana mengolah rasa hati Anda untuk betul nggih. Apa boleh ngarani hubud dunia? Ke badan. Kalau itu ya ilmu ikhlase yang dipakai Mas Anggi, nggih. Tapi yang jelas mungkin di awal pasti waduh kok ilang sapa sing njupuk, rumangsa kelangan, atine gelo, wajar lah. Sebagai manusia wajar lah, betul. Tapi yang jelas yaitu kalau bukan rezeki kita, bukan hak kita,
ya kita harus ikhlaskan, nggih. Betul, itu harus ikhlaskan. Oke. Nggih, jadi ya ilmu ikhlasnya lah yang dipakai. Oke. Tapi jangan coba-coba. Ya. Enak. Atau mungkin ada yang mencoba, monggo. Siap loh kita. Enak Budi, ada coba-coba. Ya. Apa mesti enggak apa-apa. Tapi dari 2000 ini pernah jenengan tantang, artinya ini saya kayak ditantang. Orang itu kan persepsinya tetap keris itu isinya demit. Betul. Mistis ya. Mistis, ya. Apakah pernah Anda tantang bahwa, jejal toh, enek mora, wonge teko mora, Kalau soal itu kita kembali tetap aliran saya kembali lagi mengulang-ulang bahwa saya penganut seni bukan yoni, tapi barang yang bersenilai seni tinggi pasti yoninya tinggi dan yoninya yotrone pasti muni tinggi juga. Iya. Tapi pernah dengan istilahnya opo piye dituroni opo di kalau sisi spiritual seperti itu ada. Sempat Jadi menemui apa, Pak? meskipun kita ya ini tadi alhamdulillah kita tidak ada gangguan, kita lancar, insya Allah lancar semua perbincangan dari awal sampai akhir kita lancar, kita nyantai. Jadi insya Allah karena niat jenengan datang ke sini baik, hati kita juga dengan hati yang bersih, tidak ada niat apapun yang jelek, insya Allah juga mbah kita di sini ini juga aman. Tapi ada beberapa yang datang dengan sesuatu kekhawatiran gitu, dilalah pas pusaka ini masih di depan, gudang depan itu juga dia datang dengan sudah merinding, yang dia rasakan merinding. Terus alahnya apa toh Mas? Pokoknya santai wae, ndak usah mikir apa-apa, dinolne wae. Lah tapi ya itu dia tetap ndak bisa mengingkari, ndak bisa menolak. Ya betul, dia tetap merasakan merinding dan sesuatu yang mungkin negatif lah. Iya. Dia mungkin atau dia indigo juga ndak tahu, tapi ya itu ya dilalah, ya itu tadi. Begitu masuk ke gudang depan sebelum di sini, dilalah yaitu dia ambil pusaka, dipegang, langsung itu apa lampu di atasnya dia itu langsung jatuh, tor meledos, langsung jatuh di bawah dia, langsung dia lari, ditaruh langsung lari. Kembali lagi ke kata-kata sing emang loh, orang itu kalau berprasangka, sugesti apa jenenge, secret of law attraction. Betul. Tetaplah berbuat baik, berpikiran baik, berprasangka baik. Insya Allah hasilnya juga baik. Nah. Tetap seperti itu. Pakemnya itu aja. Nggih, pakemnya itu. Pak Zaki. Nggih. Artinya jenengan sudah punya 2000 keris ya toh. Nggih. Wis terjejer semacam ini terus apalagi punya nun sewu nih. Ya toh. Barang antik yang sangat antik ya toh. Antik daripada antik ya. Akhirnya gila loh. Gila mencorong ya toh. Oke, kayak nyanyi museum anu. Aku kok ngono to, Kak. Bukti balas dendam atau ngece. Harus sing kono kan lho ya to. Ning kono isine watu-watu tok e. Ki jowo. Aku bayangane maksud lha iki lho monggo Pak Zaki. Oke, kayak ngono ya to. Enggak lah, enggak. Yang jelas ini nanti gini. Jangan lupa juga Mas Anggi, Jumat depan tanggal 22, 23, 24. Yes. Insya Allah kita akan pagelaran Tosan Aji 1000 pusaka. Wih. Jadi pagelaran pesona 1000 pusaka, berikut bursa Tosan Aji, barang antik, permata dan lain sebagainya. Nanti Insya Allah akan kita akomodasi pecinta kolektor dari Tulungagung dan mungkin tetangga kota, karena ini nanti insya Allah
ini sudah sold out yang di depan. Meja bursa kita sediakan, meja bursa itu 22 per hari ini sold out, alhamdulillah. Oke. Mas Anggi, nggih. Jadi nanti ada 22 pebursa dari luar kota. Pebursa. Beliau Bisnis. betul. Dijual bisnis. belikan atau ditawarkan. Iya, betul. Jadi dari sisi nilai ini tidak memungkiri punya sisi materi nominal. Jadi bisa dibisniskan, bisa didagangkan, bisa buat income, nambah rezeki, nambah seduluran. Pak Zaki. Nggih. Barang Yoni ini ki dijual belikan kok kayak kualat. Wah. Dia nih. Aku kok dol le. Kok kayak apa jenenge? Lek anu kan apa jenenge? Trafficking. Ya. Trafficking. Jual beli hantu ya. Keris trafficking. Jual beli hantu. Kok Pak Zaki aman toh? Kembali lagi kalau nyun sewu duitnya halal, pusakanya berasal dari barang halal, ndak geladik, barang yang geladik, ya insya Allah pasti barokai lah. Oke. Jangan keris mbae yang ada di lemari terus diambil dari putune sama putune didol. Lain lagi nanti. Aku BU. Ora diwarisne, moro-moro turu-turu rene kowe man duwe apa jenenge? Moro-moro rene nggo keris. Iki dudu kolektor kok moro-moro adol keris ya to. Baik duit Mbak apa? Keris Mbak. Nah, ada lagi ya. Betul, Tentang ada kan semacam kayak klaim bahwa iki lho, kayak semacam ini Firman itu sering bilang Pak Zaki bahwa sering cerita bahwa iki lho Mas kerisku kok nggone Mojopahit. Wah, iki lho Mas kerisku kok nggone Prabu Siliwangi. Wah. Iki ngene. Pripun niku Anda? Siliwangi kuwi Nganjuk apa Bandung apa kudu ngerti sik, ilmune kudu ngerti sik. Lah Siliwangi Ngawi, wah keliru. Tuh, kita harus pandai-pandai dulu, gitu. Keris Kiai Kolomunyang kok ngene Sulandiri. Ya itu tadi, betul. Analogikannya pripun niku? Betul. Hal itu, ya itu kembali lagi memang sangat banyak ilmu tinatini yang beredar di luar sana. Jadi kita harus kecepatan kita berpikir, kecepatan kita belajar itu ya dari ilmu tinatini itu tadi. Jadi tapi untuk generasi kita, generasi sekarang, generasi milenial itu lebih diuntungkan sangat itu, Mas Anggi. Oke. Kita sudah tinggal bisa langsung klik Google bahwa ini keris apa, identifikasinya seperti betul, referensinya ketika kita di generasi milenial ini itu kan gampang banget, langsung kita klik di Google. Langsung bisa kita pelajari di situ secara online. Jadi potensi meminimalisir penipuan insya Allah kebliduk ya bahasa bliduk dan blidui itu sudah sangat sempit sekarang. Tapi tolong diberi gambaran toh Pak Zaki tentang analogika bahwa kayak gitu tuh benar nggak sih maksudnya kayak gitu maksudnya. Analogikanya sederhana ya misalnya kados apa itu sing punya Bapak. Nah, itu. Kalau itu jangan di-spill itu. Betul. Analogika sing iki. Oke. Yang jelas kalau di dunia perkerisan itu ada ilmu tangguh. Itu untuk menangguh era pusaka itu ditangguh era pembuatannya seperti apa, empunya kira-kira siapa, itu ada ilmu tangguh. Jadi menangguh suatu zaman atau era suatu keris pembuatan dari bentuknya keris. Itu dari bentuk, dari material, dari olah rasa, itu semua berbicara. Nanti dari situ dan kita harus belajar banyak baca literasi dari katalog, dari buku-buku yang penerbitnya yang memang benar-benar bonafit
dan layak dipercaya. Kita belajar banyak profesor-profesor Bambang, Profesor Hansri Kusumo, Profesor siapa itu sudah banyak membukukan, punya buku keris banyak sudah diterbitkan, itu bisa kita pelajari Mas. Oke. Baik itu sisi offline maupun online, di online juga banyak, tapi tetap kita harus cari sumber referensi yang bonafit dan valid. Ya. Okay. Ini ya tetap baca. Betul. Ikro. Tapi ada lagi. Iki menurut penerawanganku. Waduh, iki menurut semediku ya. Bahaya ini. Keris iki bener, soalnya aku membeli jagongan karo apa sih? Sing nunggu keris. Ini jagongannya model piye jajal? Itu bener gak sih Pak Zaki dari sisi gitu? Ada. Untuk keris yang seperti itu memang ada. Istilahnya yang nayuh itu juga ada. Sebelum dapat suatu keris malamnya diimpeni itu ada. Betul, ada. Ya. Tapi ya itu semua anugerah lah. Oke Pak Zaki. Berarti kan galeri ini punya maksud. Punya tujuan ya toh. Salah satunya waktu dekat akan adanya pameran pusaka, pagelaran pesona pusaka 1000 pusaka. Pagelaran pesona 1000 pusaka. 1000 iki wis 2000 tambahan kok poro-poro ya. Pebursa luar kota. Luar kota. Selamat datang di Tulungagung. Pebursa dari luar kota, dari Jogja, dari Solo, dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Grobogan, Madura. Wah, banyak. Insya Allah 22 meja 22 kota nanti. Kan kayak peta ya. Kayak peta. Nah, Anda kan sudah mengoleksi tentunya sejak 2009 ya, 2009 yang gone 2023 berapa tahun? 14-an tahun. 14 tahun. Betul, tentunya akhirnya kok kerjane wong lek belajar sinau ya toh. Ya. Mesti mau nggak mau atau secara tidak langsung. Kerubuhan jenenge karena keris ini dari Jawa ya toh, atau dari berbagai negara kayak menyerap energi filosofi. Asli janjane filosofi ini duwe keris atau ngerumat keris ini apa sih Mas Zaki? Betul. Kalau filosofi apa ya? Yang jelas saya cinta dulu, dengan pusaka ini dulu. Dari artnya. Betul, dari artnya kita nikmati. Yang jelas kalau boleh dibahas, saya tuh dapat ilmu salah satu keagungan keris itu. Kalau boleh cerita seperti ini, Mas Anggi. Dari bentuk keris ini. Kan terdiri dari beberapa bagian Mas. Ada yang namanya peksi itu besi yang turun ke bawah, yang di dalam handle-nya ini ada besi penyangga. Ada besi penyangga itu diibaratkan kelamin laki-laki Mas Anggi. Oh gini nyantik gini peksi, ya, manuk. Yes. Ini namanya peksi, terus ini namanya gonjo. Ini ibaratnya gonjo ini diibaratkan sebagai kelaminnya perempuan. Seperti itu Mas. Terus ini bilah ya. Jadi dari peksi itu bertemu dengan gonjo, ibaratkan kelaminnya laki-laki dengan kelamin wanita. Betul, dengan wanita itu insya Allah akan terjadi suatu kehidupan di bilahnya ini. Jadi ini kalau itu suatu filosofi yang menurut saya luar biasa dari empu. Itu luar biasa. Tergambarkan kehidupan pemiliknya. Betul. Digambarkan dengan keris itu. Betul. Jadi kelamin laki-laki bertemu dengan perempuan, pasti terjadi kehidupan. Kehidupan sendiri ada yang lurus, ada yang lok-lok, ada yang lok 3, lok 5, lok 7 sampai dengan lok unlimited, dalam artian di atas 13. Itu lok unlimited. Kalau wijan itu untuk orang-orang yang spesial. Lok maksimal itu sebetulnya pakemnya itu 13 Mas. Jadi ada 13 itu lok kerisnya para raja.
Lo 15, 17, 19 sampai unlimited itu lo kalau wijan bisa karena spesial karena ya nyun sewu karena saking saktinya atau saking anehnya orang atau saking jandap bisa dikatakan dadap. Nah terus ada yang keris itu berpamor, gebiar, kemerlap. Ada yang keris kelengan, maksudnya hitam tanpa pamor. Itu betul, itu yang cocok untuk ulama, untuk Brahma, untuk pendeta yang sudah tidak memikirkan lagi dunia. Kehidupan itu bukan betul. Ireng digambarkan dengan hitam. Hitam tanpa pamor, gambar ya. Artinya perwujudan bila atau dapur ya. Dapur, betul. Dapur bila adalah perwujudan manifestasi dari orang tersebut atau propertisnya. Betul. Makanya dulu istilahnya buka keris orang lain itu saru gitu. Bisa jadi seperti itu, karena ya itu tadi kembali apa ya, orang dulu kan sangat andap asor, tata keramane inggil, terus sangat menghormati barang orang lain. Ndak, tadi istilah apa jenengan? Jedidik apa tadi? Yang mana? Yang gladik sih benar. Jadi kalau dulu orang sangat menghormati, tapi kalau sekarang ya enggak apa-apa lah, semua orang boleh menikmati. Tapi yang tetap betul, tapi ya tetap nilai-nilai betul, tetap tolong nilai-nilai dijaga. Nilai-nilai adiluhung. Betul. Pesan untuk kolektor, cinta keris dan barang antik. Mungkin pesan untuk kolektor apa ya Mas ya? Apa pendak keblajoki piye? Kudu guru kene. Betul. Pesan untuk kolektor, terima kasih Anda telah menguri-nguri budaya kita, budaya kebesaran bangsa kita. Terima kasih Anda bersama kami. Sebagai kolektor tetap semangat. Monggo kita sarasean, kita bahas material dari bahannya, dari sisi penggarapan, dari sisi tangguhnya, kira-kira iramanya, banyak yang kita gali. Monggo kita tetap semangat melestarikan Tosan Aji menika. Nggih. Siap membedah insya Allah. Kita sharing sama-sama nanti. Walaupun Yun Sewu, Pak Zaki kan mungkin tidak punya basic di keris. Tapi ketika sudah punya 2000 keris, sotoran ilmu nih. Rongeu loh guys ya. Rongeu lebih loh Pak. Cici ini bro ya. Bukan mengatakan loh. Insya Allah seperti itu, karena pinternya kita itu by doing. Saking kulino. By doing, betul. Bukan cuman by watching. Kalau kita sinaunya itu cuman di katalog, di online, tanpa kita secara langsung itu kita datang ke pameran, kita datang ke teman-teman, kita datang ke museum, tanpa melihat, tanpa memegang, insya Allah ya kita tetap sulit. Mana yang benar-benar asli, mana yang cuman repro, mana yang keris baru, itu sebetulnya enggak apa-apa semua, tapi baliknya tetap di material, tetap di faktor seni. Insya Allah nanti kita nggak akan keblujuk. Dan tetap di kepuasan batin. Betul. Dan kemampuan dompet. Oke. Ojo wani-wani deh ya toh, takok rego. Oke, terima kasih. Pak Sami. atas waktunya istimewa pol mulai dari A sampai Z ya. Sami. Nggih. Oke, pemirsa dari Rumahku TV. Demikian apa jenenge lebih dekat ya toh. Konten lebih dekat dengan pemilik 2000-an keris. Dan pusaka-pusaka ini ya toh. Berarti pagelaran pesona
Judulnya keliru berarti ya. Pagelaran Pesona 1000 Pusaka keliru. Ya, keliru wong iki wis lebih dari 1000 ya toh. Pagelaran ribuan. Ya, aja 1000, ribuan ya, ribuan. Berapa ribu? Langsung datang di tanggal 22, 23, 24 September 2023. Insya Allah 3 hari lagi. Hari Jumat, insya Allah kita nanti bakdo Jumatan pembukaan. Siap. Terima kasih Bapak Zaki. Sami-sami Mas Andi. Saya Anggi Septian. Undur diri. Ciao.